masih bersama kami di Net 12. Nah, Tom, aku mau nanya nih, kamu pernah nggak memberikan puding sebagai hadiah ulang tahun misalnya? Belum pernah sih, tapi oke juga tuh ya. Biasanya sih saya kalau ngasih ke orang yang ulang tahun itu dalam bentuk kue, misalnya double coklat, tiramisu, atau rainbow cake. Nah satu nggak cupcakes gitu ya. Itu dia. Berarti kamu harus mencoba ini satu ini adalah namanya puding ukir. Bentuknya yang menarik dan juga rasanya yang sedap gitu ya. Bisa menjadi alternatif kue ulang tahun. Bahkan kamu ternyata bisa pesan supaya bentuk kuenya itu sesuai dengan muka kamu, wajah kamu. Keren banget. Inilah kesibukan Ian Buniarti setiap hari. Kegiatan ini rutin dilakukannya sejak banyak yang terpikat dengan puding ukirnya. Di tangan Ian, puding menjelma menjadi karya seni. Salah satu konsumen yang kepincut dengan puding buatan Ian adalah Albi Eng. Puding ukir ini sengaja dipesan untuk merayakan ulang tahun putrinya. Puding ulang tahun ini dibentuk mirip mie, makanan favorit putrinya. Mie juga dipilih karena menjadi simbol panjang umur dalam budaya Tionghoa. Saya lebih memilih puding karena puding ini puding sehat. Udah gitu terutama anak saya suka. Dan udah gitu puding ini bisa pesan sesuai apa yang kita mau. Seperti tema saya hari ini, saya membentuk puding dalam bentuk atasnya itu mie, telur, dan itu akan berpenampilan unik gitu loh, tersendiri gitu loh. Dan intinya anak saya suka sih. Ingin pesan juga? Yuk kita intip lagi rumah produksi puding ukir ini. Berlokasi di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Ian menjadikan hunian pribadinya sebagai tempat berkreasi. Disinilah ia menerjemahkan ide kreatif yang bersarang di kepala menjadi karya unik yang mengenyangkan perut dan memanjakan mata. Untuk membuat puding, bahannya sederhana. Susu, gula, agar-agar, coklat bubuk, dan pasta coklat. Semua bahan ini siap dimasak sebagai puding dasar. Untuk membuatnya, tuang susu dalam panci lalu campur dengan agar-agar dan gula. Aduk terus sampai butiran gula larut dan panaskan hingga mendidih. Jangan sampai lupa, aduk secara searah supaya adonan tidak pecah. Kemudian tuang adonan dalam loyang, tunggu hingga dingin, lalu masukkan ke dalam kulkas. Lapisan dasar selesai. Lanjut lapisan berikutnya. Lakukan cara yang sama untuk memasak puding berwarna putih. Setelah mendidih, bagi puding putih menjadi beberapa bagian. Tempatkan dalam aneka wadah yang nantinya akan diberi pewarna. Beri pewarna sesuai warna makanan yang ingin dibuat. Diamkan dan masukkan dalam kulkas agar warnanya terserap merata. Nah, waktunya mengukir. Lepaskan puding berwarna hijau dari cetakan, kemudian potong menyerupai sayuran. Selanjutnya, bentuk puding berwarna coklat menyerupai irisan ayam dan jamur. Jangan lupa bentuk baksonya juga. Semua detail selesai. Saatnya membentuk mie. Mie yang dibuat tentunya juga berasal dari puding. Potong puding dengan bentuk tipis memanjang seperti mie. Meski terlihat mudah, proses ini butuh konsentrasi tinggi.
gimana sih awalnya bisa kepikiran buat puding ukir gitu? Gini, sebenarnya saya tidak punya background buat bikin kue-kue gitu. Cuman pas temanku ulang tahun, jadi saya coba-coba ngelukis dan mengukir. Karena itu memang hobinya saya. Atau saya bikin buat dia dan dia sangat senang. Dia pasang ke medsos, terus banyak yang nanya-nanya, terus coba pesan sama saya, ya udah saya jadiin ini sebagai bisnis. Karena puding bertekstur rapuh, melukis dan mengukirnya juga harus ekstra hati-hati. Butuh konsentrasi, teliti. Selain itu, mungkin gini, puding kan sifatnya air. Jadi kalau udah kelamaan di luar kulkas, harus masukin lagi. Kalau nggak berair, susah buat ngelukis. Semua selesai, saatnya menyusun. Pertama. Susun batangan biskuit sebagai hiasan. Lalu cat bagian atas puding sebagai warna dasar. Letakkan piringnya, lalu tempatkan minyak. Agar mirip dengan aslinya, selipkan sayur, bakso, ayam, dan wortel di sela-sela mie. Percantik dengan puding yang dibentuk mirip telur merah. Untuk membuat satu puding ukir seperti ini butuh waktu berjam-jam. Karena memang yang dibutuhkan adalah ekstra kesabaran dan juga ketelitian. Sehingga hasilnya walaupun terbuat dari puding harus sama dengan aslinya. Sebagai pamungkas, beri nama sesuai keinginan pemesan. Berikutnya, tahapan yang tak kalah penting, lapisi puding dengan agar-agar bening. Selain sebagai pelekat, agar-agar bening ini juga membuat tampilan puding jadi mengkilap. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya puding ukir buatan saya sudah jadi. Nah, hasilnya berbeda dengan puding art, karena puding art adalah seni melukis di dalam puding yang biasanya dilakukan dengan alat suntik. Tapi kalau puding ukir, semua proses dan detailnya harus diukir. Puding ini tak hanya cantik, tapi juga sehat. Karena dibuat tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, dan dengan pewarna makanan yang aman dikonsumsi. Keunikan puding ukir dan manfaatnya yang baik untuk kesehatan membuat banyak orang jatuh hati. Awal sih tahu dari temennya, dia bilang katanya ini ada puding sehat nih, yang nggak ada bahan pengawet. Udah gitu tuh pengen kasih kejutan lah buat teman, soalnya dia kan lagi ulang tahun, pengen kasih sesuatu yang beda lah. Soalnya katanya bentuknya unik, lucu gitu kan. Bisnis yang mulai dipajang di lapak online sejak September 2013 lalu ini laris diserbu pelanggan. Pengerjaan mengukir puding hanya dilakukan oleh Ian. Makanya pemesan pun dibatasi. Setiap hari Ian hanya memproduksi 3 puding ukir dan 3 puding non-ukir. Untuk membawa pulang aneka puding ukir yang menawan ini, silahkan datang langsung ke rumah produksinya atau pesan melalui media sosial. Ian mematok puding ukirnya mulai dari Rp150 sampai Rp200.000 untuk ukiran tipe standar dan Rp250.000 untuk ukiran wajah sendiri. Puding ukir hanya bertahan 4 jam dalam suhu ruangan dan 5 hari di dalam kulkas. Bisnis rumahan dengan nama Jens Puding ini mampu hasilkan omset sekitar 13 juta per bulannya. Puding dengan rasa dan tampilan yang manis semanis pendapatannya. Tania Francisca, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET.